dalam udah Gus. Udah. Ini langsung orangnya sini. Iya. Oke, nanti kita ketemu. Yang main kenapa? Ini kesepakatan bersama anak IRC ini, orang gereja IRC ini. Ya udah. Iya. Kasih aja lah orang ibu ini. Jadi kalau orang ini pada saat pelaksanaan eksekusi ada permasalahan, ya sudah selesai. Kita keluar aja penaman itu. Oke. Kita berdebat nggak ada guna loh Pak, betul. Kita tunggu aja pengadilan. Kita kan bisa bertanya ke pengadilan langsung. Saya yang bertanya langsung, apa tidak ditembus kepada pihak IRC? Kalau kehadiran kami ada, bisa tinggal bilang begitu Pak. Mana eksekusi? Mana pengadilannya sampai sekarang belum datang. Pengadilan ini kan belum datang sampai sekarang. Undangan yang ke ibu ini datang hari Rabu. Maksud bapak ini PN mengundang ibu hari Rabu. Harusnya sebelum hari ini ibu datang ke sini sama gereja YC, bertanya, berkoordinasi, ada apa? Itu sebenarnya yang kami lihat. Kevin nggak tahu karena nggak mau peduli gitu loh ya. Salinannya Ini buktinya. Ibu harus sadar sebelum salinannya di sini. Nah dia ini kita apa? Dibatalkan ya, tetap kita viralkan. Supaya masyarakat mengawasi, ya. Kita tetap viralkan, viralkan semua, biar mereka diperiksa, ya. Jangan dia meneror. Itu namanya ngirim tembusan itu kan meneror. Nggak tahu kita cek pelan-pelan. Coba betapa malunya lah kalau minta pengamanan dari Poltabes tapi ditolak, ngeri kan? Berarti orang Poltabes itu jauh lebih waras cara dipikirnya. Nah, iya kan? Ya seperti itulah, kita bersyukurlah. Ini rekan-rekan kita semua, kita beri aplaus lah mereka semua. Nah, kita di waktu makan jam siang, makanlah kita ya. Ini nasinya halal. Ya, lupa makan ACC. Tidak ada yang namanya oke ya, ayo, mari kita makan bersama. Duduklah kita sama-sama. Ayo, Mar. tembusannya. Bukan di undangan ini tidak dikatakan kami ikut melakukan eksekusi, tidak. Kalau yang ibu bilang itu benar, kami menerima dengan sangat orang ibu datang. Cuman nanti kalau di lapangan tiba-tiba ada perubahan. Karena kami pun bingung. Sejak terdatang surat eksekusi itu, kenapa dari pihak terdekat satu pun termasuk BPN tidak ada? Kenapa pas itu? Anggota kusir semua, Babinsa. Termasuk orang BPN. Kenapa datang? Udah eksekusi kenapa baru datang? Jangan sampai saya hubungi Raja Julian Tony ya. Ributnya orang bapak betul. Saya mantan stafnya. Saya orang istana, nggak dihormati juga di sini. Karena gini loh Pak, di sini karena gini, ya kan. Saya pun hadir di sini mewakili Pak Lurah, beliau juga ada melaksanakan juga dengan Assalamualaikum Pak. Ya Pak, dengan Bapak siapa ini Pak? Martono, Pak Martono ya. Pak Martono sebagai apa nih Pak kira-kira? Ketua FKIB, FKIB ya Pak. Forum apa tadi Pak? Forum Komunikasi Kerukunan. Ulama. Oke, Pak izin Pak nih kan kita seperti yang kita ketahui pada hari ini infonya gereja ini katanya mau dieksekusi oleh PN Medan Pak. Ya. Nah cuman batal ya Pak ya. Ya. Nah, jadi tanggapan Bapak lah sebagai umat kerukunan beragama Pak
yang pastinya kita di sini toleransi kita jaga ya Pak ya. Sebagai umat Muslim Pak, saudara kita ini Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Ya, saya sangat berterima kasih karena eksekusi gagal. Jadi ke depan nanti pihak PN agar berhati-hati untuk mengeksekusi rumah ibadah karena itu kepentingan umat. Jadi bagaimana kalau seandainya masjid dieksekusi, itu kan kita akan marah. Nah, jadi begitu juga dengan gereja karena itu adalah saudara kita. Saudara kita juga ya Pak ya. Ya. Karena ini rumah ibadah ya Pak ya. Dan Dan ini kepentingan umat begitu ya, gitu Pak. ya. Jadi mungkin ada harapan ke depan Pak, mungkin untuk saudara kita yang di sini Pak. Ya, ke depan harapan saya kepada para warga di sini supaya tetap beribadah dan khusyuk dengan ibadah. Oke Pak, itu aja ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Bang, izin Bang, terkait hari ini Bang, pembatalan ya dari PN eksekusi batal hari ini Bang. Tanggapannya Bang? Ya, kita memang mengetahui ya rumah ibadah dan ada beberapa bangunan itu secara hukumnya tidak bisa dieksekusi. Nah, dan hal ini memang harus dilakukan secara tertulis, tidak boleh dilakukan secara lisan, mengingat ini adalah hukum. Nah, namun ya perlu kita sampaikan, ada kecurigaan kita yang timbul, yang lahir. Nah, di mana memang putusan daripada pengadilan negeri ya, amar putusannya dengan isi di eksekusinya itu, surat eksekusi adalah berbeda, di mana putusannya itu adalah putusan amar putusan itu hanya tanah, tidak ada bangunan. Sementara di surat eksekusi ada tanah dan bangunan. Nah, secara hukum ini tidak boleh yang namanya ada penambahan, tidak boleh ada pengurangan, bahkan tidak boleh ada salah penafsiran. Nah, maka dari sini kami ya sebagai kuasa hukum gereja IRC, Jemaat IRC, kami akan melakukan upaya hukum, yaitu melakukan gugatan perlawanan eksekusi. Kami tetap pada rule ya yang ada, dan itu langkah kami. Berarti Abang ini sebagai PH ya Bang? Ya, sebagai PH Samuel Marpaung Law Firm, dan juga kita akan melakukan upaya hukum lainnya ya, agar orang-orang ataupun tindakan-tindakan yang seperti ini tidak terjadi lagi, karena sangat bahaya bila ada terjadi pembiaran. Oke, thank you Bang. Oke Pak, selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Bapak siang. sebagai apa ini Pak? Saya sebagai PH-nya dari gereja IRC, jadi kuasa hukum dari gereja IRC. Baik Pak, saya mau nanya Pak, terkait agenda yang hari ini terjadi, bahwasanya PN akan eksekusi rumah ibadah ini Pak. Jadi ini pembatalan ya Pak, infonya Pak. Ya, Tanggapannya Pak? Pembatalan. Menurut saya ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Pertama, kami sebagai jemaat, ya kan, merasa ini adalah milik Tuhan. Artinya milik jemaat, bukan milik pribadi. Siapapun atas nama sertifikat, siapapun itu, ini adalah milik jemaat atau milik Tuhan. Jadi siapapun yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan tidak boleh dicabut kembali, ya kan. Nah, makanya untuk itu kami akan melakukan beberapa upaya hukum. Kedua, mengenai eksekusi yang hari ini, untung tidak terjadi, ya kan. Karena saya merasa ya selaku penasihat hukum jemaat, patut diduga eksekusi tersebut, penetapan itu sesat. Karena amar putusan dari Mahkamah Agung yang sudah ingkrah itu menyatakan mengosongkan dengan sukarela. Artinya tidak ada eksekusi paksa di sini. Nah, tidak ada eksekusi paksa terhadap lahan gereja ini. Ya. Nah, jadi menurut saya ya, untuk selanjutnya kiranya pengadilan lebih bijaksana dalam menangani perkara ini, karena ini perkara gereja, karena hukum itu bukan hanya undang-undang tapi kepatutan. Bagaimana nanti kalau semua orang yang sudah memberikan sumbangan, kolekte dan lain-lain tiba-tiba ditarik karena dia nggak jemaat di situ lagi, ya kan?
Nah, jadi saya rasa pengadilan dan aparat penegak hukum harus bijaksana dalam hal ini, dalam eksekusi gereja IRC ini. Begitu ya Pak ya. Berarti ini bakal ada upaya hukum ya Pak ya? Ya, pasti ada, karena kami jemaat merasa ini memang uang kami yang kami simpankan kepada pemohon eksekusi dulu yang mantan bendahara gereja. Ya kan, kami nggak tahu itu tanahnya atas nama siapa, yang penting itu uang kami. Ya kan, uang sebagian jemaat. Ya kan, dan itu sudah kami simpankan ikhlas kepada Tuhan. Ya kan, bukan kepada pribadi. Dan ini udah dipastikan memang ini bukan rumah perseorangan ya Pak ya? Ya, pasti. Ini tengok kondisinya. Ha. Ini gereja. Ya kan, jemaatnya udah jelas ada. Banyak jemaatnya. Ya kan. Begitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak Ya, atas. terima kasih. Oke Bang, selamat siang Bang. Selamat siang. Iya Bang, abangnya dengan siapa nih Bang kita Bang? Kami dari Dewan Pimpinan Wilayah Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Oke Bang. Bang, tanggapannya Bang terkait yang hari ini katanya PN akan eksekusi dan itu lakukan pembatalan ya Bang ya. Tanggapannya Bang gimana Bang? Iya, kami akan berbicara dari sudut pandang kepentingan umat Kristen karena memang tugas kami adalah menyampaikan, memperjuangkan aspirasi umat ya. Jadi kami menyatakan keprihatinan sebenarnya atas peristiwa yang terjadi hari ini, di mana eksekusi yang sudah diumumkan ternyata batal dan itu mengandung banyak kejanggalan sehingga menimbulkan keresahan di antara umat. Dan kami ingin menyatakan agar peristiwa ini menjadi perhatian di semua pihak agar pimpinan-pimpinan di pusat itu bisa saling mengawasi. Coba cek periksa apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan. Ini harus dievaluasi. Negara dan gereja adalah dua entitas berbeda yang diinginkan oleh Allah yang Maha Kuasa, di mana negara harus melindungi gereja dan gereja mendukung negara. Tetapi ketika peristiwa ini terjadi, kita pertanyakan di mana sebenarnya keberadaan negara di dalam melindungi hak beribadah dari warga negaranya. Bagaimana mungkin bisa satu orang mengalahkan kepentingan banyak orang, di mana dia menjadi penggugat dari kepentingan ibadah dari sekelompok orang, yaitu jemaat gereja IRC. Jadi kami menyatakan banyak sekali kejanggalan di sini. Kalau sampai eksekusi terjadi, ini sebenarnya ada sebuah tragedi kemanusiaan yang kita nggak bisa katakan lagi. Ini wujud dari penegakan hukum kita. Dan kita percaya ini adalah ulah dari sekelompok oknum. Dan kita meminta sebenarnya evaluasi secara tuntas kinerja dari Pengadilan Negeri Medan. Dan bila perlu kami minta kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo untuk mereformasi, dan kita tahu bahwa ini sekarang adalah bagian dari program beliau. Bila perlu rotasi semua para aparat keamanan, aparat penegak hukum yang ada di Pengadilan Negeri Medan. Gitu. Oke. Mungkin itu aja ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang atas agak ini ya. Terkait ya Bang ya. Terima kasih. Oke Bang. Pak, izin Pak atas agendanya hari ini Pak, karena dibatalkan ya Pak ya eksekusi dari PN Medan Pak. Ya. Gimana tanggapannya Bapak? Ya, artinya memang benar tidak ada dasar PN pihak terkait untuk mengeksekusi karena ini gereja. Ini bukan milik perseorangan, tapi ini miliknya Tuhan, rumah Tuhan. Maka kami pun akan melanjutkan gugatan ini. Ada apa di dalam PN ini? Kenapa? Dari sekian tadi utusan, baik dari BPN, Babinsa, dan Kelurahan, mereka datang tapi tidak ada tembusan kepada kami. Surat dari PN asli dengan stempel basah. Begitu kami tanya, kami punya undangan. Loh, kenapa tidak ada ke kami? Jadi ini ada sesuatu permainan. Jadi mohon pihak PN untuk bisa berhati-hati mengambil keputusan. Karena apa? Banyak hal kekeliruan yang kami lihat, kami baca. Yang pertama adalah bahwa keputusan MA sudah menyatakan bahwa tergugat bersedia menyerahkan tanah dengan sukarela. Jadi bukan
jurusita dari PN yang mengeksekusi. Siapa itu tergugat? Itulah pendeta kami, pemimpin gereja YRC. Dengan sukarela. Jadi ini datang PN jurusita membuat ketetapan paksa. Itu saya pikir sudah cacat hukum. Nah, kami tunggu-tunggu di surat jam 9 pagi. Sampai sekarang sudah jam berapa ini? Setengah 1. Tidak datang-datang. Itu artinya ada apa di dalam. Dan semua pihak terkait yang datang, instansi yang ada resmi undangan dari PN, ternyata tembusan ke kami sebagai pihak gereja tidak ada. Nah, ini semua permainan hukum. Jadi mohon ini perhatian kepada semua lembaga hukum, termasuk pihak PN, untuk berhati-hati melakukan keputusan yang salah. Karena ini akan membuat dampak, apalagi ini gereja, rumah Tuhan. Jangan dipermain-mainkan. Saya pikir itu saja Pak informasi dari kami. Sampai hari ini kami siap menunggu dari PN apa tindakan selanjutnya. Tapi dibilang tadi pembatalan, sebenarnya harus segera juga akan dibuat surat pembatalan secara resmi. Bukan hanya lisan. Karena kami tahu PN itu adalah lembaga institusi yang sah, bukan abal-abal. Jadi kalau mereka ada surat pengeksekusian, mereka juga harus buat surat pembatalan eksekusi. Itu saya pikir sebagai hukum yang benar, supaya kami juga bisa tahu sejauh mana penegakan hukum di bangsa ini. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak.